Hujan itu membantu Siapa? mendinginkan suasana. Siapa? Patut disyukuri. Amin. Ketimbang Amin. panas. Betul. AC-nya hidupin. Bagaimana Pak? Jam berapa ya? Jam 3:05. Hah? 3:05. Sudah jam 3:05, apa bisa langsung untuk dibuka begitu? Siap, Bro. Monggo, Prof. Nggih. Ini ujian tesisnya ya? Ujian, Ya, Prof. betul, Bro. Baik, kalau begitu sesuai dengan surat tugas dari universitas, terutama juga dari pasca sarjana, maka kita terutama ini kok, nah, yang jelas untuk penguji itu adalah pembimbing utama saya sendiri Heruwati Pusoko, kemudian pembimbing pendamping Bapak Dr. Miftahul Munir, kemudian dikuatkan juga tim penguji adalah Bapak Dr. Zainuddin. Nah, kemudian dari administrasi sudah siap Mbak Evi-nya, sehingga bisa membantu kita di dalam proses ujian tesis yang terkait dengan sistemnya. Oleh karena itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tadi, para penguji, kemudian Saudara Farhan, yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Zen, tenang, ya, tidak perlu grogi. Siap, Bro. Ya, karena ini adalah hasil nantinya nilai. Inilah yang boleh dikatakan mungkin materi mata kuliah itu lebih mudah daripada kalau kita untuk membuat tesis. Tapi bersyukur ya, alhamdulillah Pak Farhan sudah bisa menyelesaikan, tinggal sekarang mempertanggungjawabkan terhadap para penguji. Oleh karena itu, untuk hal-hal selanjutnya, yang pertama sebelum memberikan presensi, maka saya berikan kesempatan Pak Farhan untuk berdoa lebih dahulu. Monggo, silahkan. Aku ujian yang di sini, Yang di sini aku ujian. Sudah atau mulai? Sudah, Prof. Baik, kalau gitu sesuai dengan prosesnya, bahwa Pak Farhan juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil yang boleh dikatakan singkat, jelas, tegas dalam waktu 15 menit. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Heru, yang saya hormati Bapak Miftahul Munir, yang saya hormati Bapak Zen. Izinkanlah sebelum saya memulai presentasi ini, izin share screen Bapak Ibu. Izin Prof, apakah slide saya terlihat Prof? Belum. Belum terlihat.
Izin apakah sudah terlihat, Prof? Belum. Belum. Sudah. Sudah, Prof? Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya izin saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini. Saya selaku penulis tesis dengan judul Kepastian Hukum Terhadap Keamanan Data Pertanahan Pasca Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik dengan dosen penguji 1, Prof. Heru, dosen penguji 2, Bapak Dr. Miftahul Munir, dan dosen penguji 3, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Kemudian outline pada pembahasan kali ini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup serta daftar pustaka. Bab 1 latar belakang. Jadi perkembangan teknologi dan perubahan dunia serta menghadapi revolusi industri 4.0 menuntut Kementerian ATR BPN mengaplikasikan sertifikat elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah merupakan wujud dari e-government. Kemudian terdapat ancaman terhadap keamanan data seperti hacking, pencurian identitas, dan akses yang tidak sah dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem tersebut, yaitu sistem layanan berbasis elektronik. Namun walaupun Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 3 Tahun 2023, yaitu penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, memberikan implikasi yang signifikan serta berpotensi terhadap kepastian hukum, dalam implementasinya tetap memiliki tantangan dan hambatan potensial yang perlu diatasi. Keberhasilan penerapan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan serta melakukan penyesuaian atau harmonisasi serta berkelanjutan terhadap hukum positif ius constitutum yang berlaku di Indonesia saat ini. Kemudian sistem pendaftaran tanah contohnya yang awalnya diatur dalam PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, di mana dokumen sertifikat itu berbentuk fisik atau kertas, sementara Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 3 2023 mengharuskan penggunaan sistem elektronik yaitu berupa sertifikat elektronik. Nah, perbedaan inilah yang mungkin akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transisi antara sebelum pemberlakuan elektronik yaitu manual atau analog menjadi sistem elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kemudian lebih lanjut lagi mengenai keabsahan dokumen, Peraturan Pemerintah 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah tidak secara eksplisit mengatur pengakuan sertifikat elektronik, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam hal pengakuan sah dokumen elektronik sebagai pengganti dokumen kertas. Kemudian terkait akses dan transparansi juga, PP 2497 membahas akses fisik informasi pertanahan, sementara Permen ATR nomor 3 tahun 2023 membahas akses digital. Hal inilah yang menyebabkan perlunya penyesuaian dalam regulasi terkait aksesibilitas data tanah di era digital. Kemudian dari beberapa latar belakang tersebut, saya mencoba merumuskan masalah ada 3. Yang pertama, apa yang menjadi latar belakang tujuan lahirnya sertifikat elektronik? Yang kedua, apakah sistem keamanan data pertanahan secara elektronik menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang hak sertifikat tanah? Yang ketiga, bagaimana upaya dan strategi mitigasi risiko keamanan data untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah? Kemudian tujuan itu yang pertama untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan latar belakang tujuan lahirnya sertifikat tanah elektronik.
Yang kedua, untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan jaminan perlindungan data terhadap pertanahan secara elektronik dapat menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak sertifikat tanah. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya dan strategi mitigasi risiko keamanan data untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kemudian manfaatnya, tentu saja yang pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat yang awalnya masyarakat belum paham akan penerbitan sertifikat elektronik. Mungkin dengan tesis ini masyarakat bisa lebih paham terhadap era digital dalam kegiatan pendaftaran tanah. Yang kedua, menemukan ide atau gagasan akan upaya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap data pertahanan secara elektronik. Yang ketiga, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya atau masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang penerapan keamanan data pertanahan dalam sertifikat elektronik. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Jadi yang penulis bahas yang pertama adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Satcipto Raharjo, perlindungan hukum sebagai tindakan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain atau oleh penguasa. Kemudian menurut Lon L. Fuller bahwa perlindungan hukum hanya dapat efektif jika sistem hukum memenuhi asas-asas dasar seperti kepastian, kejelasan, dan penerapan yang konsisten, sehingga masyarakat dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-haknya. Kemudian prinsip perlindungan hukum ada prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, prinsip aksesibilitas hukum, prinsip konsistensi dan tidak bertentangan, dan prinsip non-arbitrariness atau anti sewenang-wenang. Kemudian ada kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Gustav Redbrecht adalah suatu kondisi di mana hukum dapat diterapkan secara konsisten, jelas, dan universal sehingga memberikan prediksibilitas dan stabilitas dalam hubungan sosial. Jadi kepastian hukum menurut Gustav Redbrecht ada 7. Yang pertama, ciri-cirinya meliputi kejelasan, konsistensi, prediksibilitas, stabilitas, penegakan yang tegas dan adil, keterbukaan, dapat diuji. Kemudian keamanan data pertanahan. Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi atau perusakan, dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Kemudian ada 4 aspek utama dalam keamanan data dan informasi, yaitu privasi, integrity, authentication, dan availability. Keamanan data pertanahan, kemudian sertifikat elektronik dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, bahwa pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya sertifikat elektronik yang disingkat dengan sertifikat L, STPL adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang data fisik dan data yuridisnya tersimpan dalam buku tanah elektronik. Kemudian bab 3, metode penelitian. Tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah, ada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Kemudian sumber bahan hukum, ada beberapa undang-undang, beberapa peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum, sistem bola salju, dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya.
Kemudian teknik pengolahan bahan hukum yaitu deduktif, menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Kemudian analisis bahan hukum yaitu perspektif, memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan persepsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum. Kemudian yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika penulisan. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Ada dalam bab 4 ini ada tiga kajian utama yang penulis bahas. Yang pertama tentang latar belakang tujuan lahirnya sertifikat tanah elektronik. Yang kedua, sistem keamanan data pertanahan menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak sertifikat tanah. Yang ketiga, upaya dan strategi mitigasi risiko keamanan data untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kita mulai dari yang latar belakang tujuan lahirnya sertifikat tanah elektronik. Dalam filosofi penyelenggaraan sistem elektronik, ada beberapa filosofi. Yang pertama, efisiensi. Dibandingkan dengan sertifikat analog, tentunya sertifikat elektronik lebih efisien daripada sertifikat analog. Efisiensi di sini baik dalam hal waktu, sumber daya, dan proses dalam memberikan layanan. Misalnya saja kita bandingkan dengan sertifikat analog, di mana sertifikat analog ini pengerjaannya atau penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak daripada sertifikat elektronik. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Transparansi itu bertujuan menciptakan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam setiap proses yang melibatkan teknologi digital. Jadi dibandingkan dengan proses yang analog dan masih menggunakan kertas, tentunya lebih transparansi dengan menggunakan sertifikat elektronik. Kemudian keamanan data, yaitu melindungi data dari ancaman kebocoran, manipulasi, atau penyalahgunaan, sekaligus menjamin integritas data sebagai landasan hukum. Yaitu dibandingkan dengan sertifikat analog, tentunya sertifikat elektronik, keamanan datanya lebih terjamin dari berbagai macam ancaman pemalsuan dan penipuan dan sebagainya. Kemudian akuntabilitas, yaitu mengacu pada tanggung jawab dan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pemilik tanah. Kemudian prinsip yang terkandung dalam penyelenggaraan sistem sertifikat elektronik, yang pertama keabsahan hukum. Jadi sertifikat elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat autentifikasi dan keaslian. Yang kedua, keamanan data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Penyelenggara wajib menerapkan langkah-langkah teknis dan prosedural untuk melindungi data. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, efisiensi, akuntabilitas, dan integrasi. Dan yang terakhir adalah integrasi data. Jadi, data yang sudah tersimpan secara digital akan mempermudah dalam melakukan integrasi dengan berbagai stakeholder dan memberikan data yang akurat tentang kepemilikan atas bidang-bidang tanah. Jadi, di dalam database kita, apabila sudah tersimpan data kepemilikan meliputi data bidang tanah dan data pemilik tanah, maka akan mudah dilakukan integrasi dengan kebutuhan data lainnya. Mungkin beberapa layanan yang sudah terintegrasi secara elektronik sehingga tidak diperlukan dokumen fisik, antara lain yang pertama pembayaran PNBP, yang kedua akta PPAT, yang ketiga identitas subjek hak Dukcapil, yang keempat pembayaran PNBP Simponi, nilai tanah, BPHTB, dan perizinan atau ESS KKPR. Kemudian ini adalah landasan hukum sertifikat elektronik, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, PMNA, peraturan menteri yang mendukung pelaksanaan sistem elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah.
Jadi ada payung hukumnya sudah jelas, ada undang-undang, peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang UU ITE, kemudian PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, kemudian Perpres 95 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, yang kemudian diturunkan di beberapa peraturan Menteri ATR BPN yang mendukung penyelenggaraan sistem secara elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Ini adalah persamaan dan perbedaan sertifikat analog dengan sertifikat elektronik. Jadi dari visual yang bisa saya tampilkan di sini bahwa ada beberapa perbedaan antara sertifikat elektronik dan sertifikat analog. Yang pertama dari kode dokumen. Kode dokumen sertifikat elektronik menggunakan hash kode unik dokumen elektronik yang digenerate oleh sistem. Sedangkan sertifikat analog menggunakan kode belangko. Kode belangko yang tertera di pojok kiri bagian atas ini adalah kode belangko. Kemudian scan QR code menggunakan QR code berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik. Jadi di sini di sertifikat elektronik ini menggunakan QR code yang memudahkan masyarakat bisa mengakses data pemilik tanah, data pribadi, data pemilik tanah, data lokasi bidang tanah dengan menggunakan aplikasi. Sedangkan di sertifikat analog tidak menggunakan QR code, masih berupa lembaran-lembaran buku. Kemudian di sertifikat elektronik menggunakan single identity, hanya menggunakan satu nomor yaitu NIBL, nomor identifikasi bidang elektronik. Sedangkan di analog, sertifikat analog itu menggunakan banyak nomor, ada nomor hak, nomor surat ukur, NIB, peta bidang, nomor daftar isian, dan lain-lain. Sehingga lebih praktis dan lebih efisien. Kemudian di elektronik menyatakan aspek right, restriction, responsibility, ketentuan, kewajiban, dan larangan dicantumkan. Nah, di halaman 2 itu tercantum biasanya. Kemudian di buku di sertifikat analog itu tidak mencantumkan ketentuan dan hanya di pencatatan saja. Kemudian tanda tangan elektronik menggunakan tanda tangan elektronik sehingga tidak mudah dipalsukan. Di sini sudah ada tanda tangan elektronik yang berkolaborasi dengan BSRN sehingga tanda tangan itu sudah terverifikasi dan tidak mudah dipalsukan. Sedangkan yang analog tidak menggunakan tanda tangan elektronik, menggunakan tanda tangan manual, tanda tangan by pena sehingga rawan dipalsukan. Kemudian bentuk dokumen elektronik ini informasi yang diberikan padat dan ringkas, hanya berupa satu lembar 2 halaman, sedangkan untuk yang analog berupa belangko isian berlembar-lembar seperti buku kiranya. Inilah ada visual sertifikat elektronik dan sertifikat analog yang menjadi pembeda antara kedua sertifikat tersebut. Kemudian tujuan penerbitan sertifikat elektronik, yang pertama meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan, yang kedua meminimalkan risiko kehilangan dan pemalsuan, yang ketiga meningkatkan keamanan data pertanahan, yang keempat mendukung transparansi dan akuntabilitas, yang kelima meningkatkan aksesibilitas dalam pelayanan, yang keenam mendukung program transformasi digital pemerintah, yang ketujuh mendukung peningkatan indeks kemudahan berusaha, yang kedelapan meminimalkan dampak lingkungan. Tentunya apabila kertas kita bisa menggunakan hanya satu lembar saja, dampak lingkungan terhadap penggunaan kertas juga semakin berkurang. Kemudian sistem keamanan data pertanahan menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak sertifikat. Prinsip keamanan data pertanahan elektronik, definisi dan aspek keamanan data pertanahan. Yang pertama, aspek keamanan dalam SPBE berdasarkan pasal 40 PP nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi pasal 40 ayat 1 berbunyi bahwa keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan non-repudiation sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. Yang kedua, pasal 40 ayat 3, penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Kemudian pasal 40 ayat 5, penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
Kemudian pasal 40 ayat 6, penjaminan keniscayaan non-repudiation sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital, keamanan data, sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE sebagaimana diatur dalam pasal 40 PP nomor 95 tahun 2018 mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan atas data informasi, infrastruktur, dan aplikasi SPBE. Kemudian keamanan dan keandalan data elektronik. Ini terkait dengan PP nomor 71 2019. Sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 71 2019 pasal 3 ayat 1 PMNA nomor 3 2023 bahwa tentunya Kementerian ATR BPN menyelenggarakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 secara andal dan aman serta bertanggung jawab penuh terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Kemudian pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa Menteri memastikan keamanan penyimpanan data buku tanah elektronik dan sertifikat elektronik dari keadaan tertentu yang menyebabkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 terganggu. Jadi tanggung jawab terhadap keamanan data ini dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Dalam hal ini adalah Menteri. Kemudian sistem ini adalah sistem enkripsi dan teknologi perlindungan data sertifikat elektronik. Yang pertama adalah penggunaan algoritma enkripsi standar nasional internasional. Yang kedua, implementasi sertifikat digital. Yang ketiga, keamanan berbasis infrastruktur kunci publik. Yang keempat, penerapan teknologi blockchain. Yang kelima, keamanan jaringan dan infrastruktur. Yang keenam, audit keamanan dan pemantauan berkala. Yang ketujuh, perlindungan terhadap ancaman cyber. Yang kedelapan, regulasi dan kebijakan pendukungnya. Kemudian ini adalah pengamanan sertifikat elektronik, sumber dari Pusdatin ATR BPN. Yang pertama, penggunaan secure paper. Kertas yang digunakan untuk mencetak sertifikat elektronik menggunakan secure paper yang dikeluarkan oleh Perum Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia, yang masing-masing lembar kertas mempunyai kode unik berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi di sini ada kode unik antara satu lembar dengan lembar yang lainnya berbeda. Ada secure papernya, ada pengaman kertasnya sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian akses berangkas elektronik, seluruh data tersimpan dalam berangkas elektronik yang hanya pegawai ATR BPN yang bisa mempunyai akses terhadap berangkas tersebut dengan akun. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses berangkas elektronik yang ada di Kementerian ATR BPN. Hanya pegawai Kementerian ATR BPN yang diberikan akun saja yang bisa melakukan input data terhadap data di Kementerian ATR BPN. Jadi dari akun tersebut biasanya dikirimkan OTP atau one time password yang dikirimkan ke akun, dan ketika akun dibuka nomor OTP tersebut bisa dimasukkan di aplikasi sehingga dari OTP yang dimasukkan bisa masuk ke sistem aplikasi dan input data. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan QR code. Penggunaan QR code yang terdapat pada halaman 2 sertifikat elektronik. Jadi di sini halaman 2 ada barcode QR code-nya. QR code ini dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR BPN. Jadi ketika pemilik tanah sudah mempunyai sertifikat elektronik, pemilik tanah bisa mengakses dan mencari informasi terhadap keaslian sertifikat elektronik dengan melakukan scan QR code yang ada di halaman 2. Yang keempat adalah penggunaan tanda tangan elektronik. Jadi TTE atau tanda tangan elektronik ini berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentifikasi yang memastikan bahwa dokumen pertanahan yang dikeluarkan telah ditandatangani secara sah oleh pihak yang berwenang. Jadi melalui TTE, risiko pemalsuan dokumen, penyalahgunaan data, dan sengketa hukum dapat diminimalisir sekaligus mendukung terciptanya sistem pertanahan yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya. Kemudian sistem keamanan data pertahanan elektronik.
Jadi acuan regulasi dan kebijakan ada Undang-Undang 27 2022, ada PP 71 2019, ada PP MNA 3 2023. Kemudian ada selain itu ada Juknis terkait dengan pelaksanaan sertifikat elektronik ini. Kemudian teknologi keamanan informasi yang digunakan ada enkripsi data, proses mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian manajemen hak akses. Jadi yang tadi saya sampaikan terkait dengan manajemen hak akses. Manajemen hak akses adalah komponen krusial dalam menjaga keamanan data pertanahan elektronik. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah kontrol akses berbasis peran atau Role Based Access Control atau RBAC, di mana hak akses diberikan kepada pengguna, yaitu biasanya pegawai dari Kementerian Atr BPN, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Misalkan saja dalam input data pertanahan menggunakan password khusus pegawai Kementerian Atr BPN dan tata ruang yang didukung dengan penggunaan OTP (one time password) yang dikirim ke email masing-masing pengguna. Jadi hanya dengan memasukkan OTP yang terkirim ke email pribadi tersebut, pengguna dapat menggunakan aplikasi untuk input data pada sistem. Jadi pendekatan ini memastikan bahwa setiap individu hanya dapat mengakses informasi atau fungsi sistem yang relevan dengan pekerjaannya, sehingga risiko akses yang tidak sah dapat diminimalkan. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan log aktivitas yang berfungsi merekam semua tindakan yang dilakukan oleh pengguna di dalam sistem. Dengan adanya log ini, setiap aktivitas dapat dilacak sehingga potensi penyalahgunaan dapat diidentifikasi dan dicegah. Selain itu, aspek organisasi dan operasional, jadi dilakukan biasanya rutin Kementerian Atr BPN melakukan pelatihan terhadap pegawai, dalam hal ini adalah di Pusdatin. Kemudian sistem keamanan data pertahanan elektronik, ada infrastruktur fisik dan digital. Kemudian ada pengawasan dan kolaborasi eksternal, kemudian ada hak dan partisipasi masyarakat. Kemudian perlindungan hukum terhadap pemegang hak sertifikat tanah elektronik. Jadi Undang-Undang ITE pasal 6 menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Kemudian barcode yang tertera pada sertifikat elektronik berfungsi sebagai identifikasi unik yang dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan sertifikat melalui pemindaian menggunakan perangkat elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik berdasarkan PMNA nomor 3 2019. Kemudian keabsahan dan validitas sertifikat tanah elektronik semakin diperkuat dengan adanya penerapan tanda tangan elektronik. Kemudian barcode yang tertera pada sertifikat elektronik berfungsi sebagai identifikasi unik yang dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan sertifikat elektronik. Nah, ini adalah cara untuk menentukan keaslian dari sertifikat elektronik. Yang pertama, dengan menggunakan proses autentifikasi sertifikat elektronik, pengecekan autentifikasi atau keaslian dokumen elektronik melalui aplikasi Adobe Acrobat Reader pada fitur Signature Panel. Fitur tersebut mendeteksi validitas TTE yang ada pada dokumen elektronik. Di sini sudah tertera. Kemudian pengecekan autentifikasi dokumen elektronik melalui aplikasi desain dari BSRE bisa juga dilakukan untuk mengecek keaslian dari sertifikat elektronik tersebut. Kemudian pengecekan melalui aplikasi Sentuh Tanahku dengan cara scan barcode sehingga nanti muncul informasi mengenai data pemilikan tanah, mengenai luas bidang tanahnya, dan di halaman selanjutnya berisi gambar bidang tanahnya. Kemudian jaminan terhadap pemegang hak atas tanah. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 2016 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap data elektronik.
Kemudian ada Undang-Undang Nomor 27, PMNA Nomor 1 2021, kemudian PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat, pemerintah juga melibatkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara dalam pengawasan sistem keamanan siber yang digunakan oleh Kementerian atau BPN. Jaminan hukum tersebut meliputi yang pertama kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik, yang kedua keamanan data dan perlindungan terhadap pemalsuan, yang ketiga kemudahan akses dan verifikasi, yang keempat sistem pendaftaran yang terintegrasi, yang kelima perlindungan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, yang keenam penyelesaian dengan prosedur yang jelas dan efisien. Kemudian ini adalah beberapa harmonisasi peraturan, ada PMNA KBP nomor 3 2023 dengan PP 71 2019, bahwa secara umum PMNA nomor 3 2023 telah mencakup beberapa prinsip dasar dalam PP 71 2019 seperti pentingnya perlindungan data dan pengelolaan sistem elektronik yang aman. Jadi dilakukan harmonisasi beberapa regulasi. Kemudian harmonisasi lainnya yaitu PMNA KBP nomor 3 2023 dengan PP nomor PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Jadi secara keseluruhan harmonisasi antara PP nomor 24 tahun 97 dan Permen ATR nomor 3 2023 memerlukan langkah konkret seperti revisi regulasi, penambahan pengaturan tentang keamanan digital, dan penyusunan prosedur transisi yang jelas. Dengan demikian, digitalisasi pendaftaran tanah dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Harmonisasi ini juga memastikan bahwa sertifikat tanah elektronik dapat diterima masyarakat luas sebagai inovasi yang kredibel dan memberikan manfaat yang nyata. Kemudian ini adalah kelemahan dari regulasi pada PMNA 3 2023. Jadi ada prinsip kepastian hukum menurut Gustav Redbredt dalam penerapan dokumen elektronik, yaitu yang pertama kejelasan, tercermin dari penyusunan aturan yang mendetail mengenai tata cara penerbitan, penggunaan, dan pengakuan sertifikat elektronik. Yang kedua, konsistensi, memastikan bahwa regulasi ini tidak bertentangan dengan peraturan lain dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, prediktabilitas, memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penerbitan sertifikat tanah elektronik akan memberikan hak yang sama kuatnya dengan sertifikat fisik. Kemudian penegakan yang tegas dan adil, pentingnya kapasitas aparat hukum dan teknologi untuk menjamin keabsahan serta keamanan dokumen elektronik. Yang kelima, stabilitas, diperlukan agar regulasi ini tidak sering dirubah, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dan merasa aman dalam menggunakan dokumen elektronik. Yang keenam, keterbukaan, transparansi, diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap informasi terkait prosedur penerbitan sertifikat elektronik dan sosialisasi yang memadai. Dan yang terakhir adalah dapat diuji, menuntut adanya mekanisme hukum yang memungkinkan sertifikat elektronik diuji validitasnya jika terdapat sengketa. Nah, ini adalah pengawasan, evaluasi, dan audit sistem keamanan secara berkala. Jadi memang sertifikat elektronik ini karena merupakan baru transisi dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, maka kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap keamanan dan kepastian hukumnya perlu dilakukan secara berkala. Ini penting dilakukan karena memang masih dalam tahap transisi. Memang pemberlakuannya itu 1 Juni 2024 sudah wajib memberlakukan sertifikat elektronik, sehingga beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerbitan sertifikat elektronik ini perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Kemudian rekomendasi untuk meningkatkan keamanan data. Yang pertama, penerapan enkripsi yang lebih kuat, penguatan autentikasi dan pengendalian akses, penguatan infrastruktur keamanan cyber, peningkatan kesadaran dan pelatihan pengguna, penerapan standar keamanan internasional, penyusunan kebijakan keamanan data yang komprehensif, penggunaan teknologi blockchain, penyimpanan data yang terdistribusi dan terenkripsi. Yang ke-9, peningkatan kolaborasi dengan lembaga keamanan dan regulator.
Yang ke-10 audit keamanan dan berkala dan penilaian risiko. Kemudian upaya apa saja untuk mitigasi risiko dalam menjamin kepastian hukum? Yang pertama tentunya dengan peningkatan infrastruktur keamanan teknologi. Jadi mungkin infrastruktur keamanan teknologi yang ada sekarang ini dirasa kurang sehingga perlu dilakukan peningkatan infrastruktur keamanan teknologi. Kemudian penerapan teknologi keamanan yang canggih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang memang setiap tahun ada pelatihan terhadap sumber daya manusia, terhadap pegawai di Kementerian Antar BPN, terhadap aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan sertifikat elektronik. Yang keempat adalah penerapan kebijakan dan regulasi yang ketat. Yang kelima, penguatan sistem keamanan data di layanan pemerintah. Yang keenam, manajemen risiko dan audit keamanan secara berkala, edukasi dan sosialisasi kepada pengguna, penguatan kerjasama antar lembaga dan sektor swasta, penerapan prosedur keamanan berbasis standar internasional. Ini adalah perbandingan hukum keamanan data dengan negara lain, karena memang keamanan data di Indonesia ini masih secara teknologi masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju dengan keamanan datanya. Kemudian beberapa kelemahan utama dari sistem keamanan data di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan teknologi canggih, kurangnya infrastruktur dan standar global, keterbatasan dalam pengawasan dan audit keamanan, kurangnya penguatan hukum dan penegakan, keterbatasan dalam pengelolaan data dan transparansi, keterbatasan dalam kolaborasi antar sektor dan publik dan swasta. Bab terakhir adalah penutup. Tadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa lahirnya sertifikat tanah elektronik memiliki latar belakang untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi. Dengan sistem ini diharapkan proses administrasi pertanahan menjadi lebih transparan, cepat, dan minim potensi kesalahan manusia, serta memungkinkan akses yang lebih mudah dan terjamin bagi pemegang hak atas tanah. Namun, meskipun sistem keamanan data pertanahan elektronik dirancang untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi, jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak sertifikat tanah tidak sepenuhnya terjamin hanya dengan teknologi. Kepastian hukum juga bergantung pada penerapan regulasi yang kuat dan transparan dalam pengelolaan data. Keamanan data pertanahan elektronik dapat memperkecil potensi manipulasi atau pemalsuan data, tetapi tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan pemalsuan atau kebocoran data. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jadi untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih optimal bagi pemegang hak atas tanah, perlu adanya upaya dan strategi mitigasi risiko keamanan data yang komprehensif. Hal ini termasuk penerapan teknologi canggih seperti blockchain, enkripsi, atau autentifikasi biometrik yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem keamanan data pertanahan. Kemudian saran yang pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengadopsi teknologi yang lebih canggih. Yang kedua, regulasi yang ada harus diperkuat dengan merujuk pada standar internasional yang berlaku. Yang ketiga, penting untuk melakukan audit keamanan secara berkala dan memastikan adanya pemantauan sistem secara real time untuk mendeteksi potensi ancaman atau pelanggaran terhadap data pertanahan. Yang keempat, masyarakat terutama pemegang hak atas tanah perlu diberikan pemahaman mengenai cara menjaga keamanan data sertifikat tanah mereka. Kemudian yang kelima, pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, terutama dengan perusahaan teknologi. Yang keenam, penegakan hukum terkait pelanggaran data pertanahan perlu diperkuat dengan memastikan adanya sanksi yang jelas bagi setiap pihak yang mencoba memanipulasi atau menyalahgunakan data sertifikat. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mohon arahannya dari Prof. Vero, dari Bapak Miftahul Munir, dan dari Bapak Sen terkait dengan hasil presentasi yang barusan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dijelaskan. Tinggal sekarang pengujiannya. Tidak ada karya ilmiah yang sempurna.
tetapi mendekati kesempurnaan itu penting. Oleh karena itu, kami serahkan pertama adalah pada Bapak Dr. Zainuddin untuk memberikan arahan, pertanyaan, atau apapun juga demi untuk kebaikan dari tesis saudara Farhan. Monggo silahkan. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Profesor Dr. Herawati Pusoko sebagai Ketua Majelis pada sore hari ini sudah memberikan kesempatan pertama kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Mohon maaf saya mendahului Bapak. Harapannya nanti bisa dilanjutkan diskusinya pada sesi berikutnya. Saya berharap Mas Farhan tetap bisa tenang seperti anjuran saya di awal tadi. Walaupun ini ujian, tetapi saya ingin membangun suasana yang membahagiakan. Tetap rileks sehingga diskusi kita bisa berjalan baik dan Anda bisa mempertanggungjawabkannya juga dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga perlu menyampaikan selamat kepada Mas Farhan ya, dengan ketekunannya, kesabarannya, walaupun sempat curhat-curhat, tetapi pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan sejujurnya saya perlu sampaikan ya, bahwa tulisan Anda ini menjadi salah satu penelitian tesis di bidang hukum agraria di Pascasarjana Wiraraja yang menurut saya baik, bahkan sangat baik dibanding dengan penelitian tesis di bidang hukum agraria sebelum-sebelumnya. Jadi saya menyampaikan ini secara objektif karena saya beberapa kali juga menguji tesis yang sama topiknya di bidang hukum agraria. Jadi ada beberapa penelitian tesis di bidang hukum agraria ya, dan salah satunya menurut saya yang baik dan bahkan sangat baik adalah tulisannya Mas Farhan ini lebih tuntas menjawab permasalahannya. Jadi saya perlu sampaikan ini untuk membantu Mas Farhan juga supaya tetap semangat ya. Dan Anda sudah menemukan pembimbing yang tepat. Saya kira Profesor Herawati Pusoko memang sangat ahli di bidang ini dan saya juga baca tulisan-tulisan beliau di bidang di bidang hukum agraria ya, walaupun beliau ini dikenal luas sebagai pakar di bidang hukum acara perdata atau perdata secara umum. Saudara Farhan, perlu saya sampaikan sebelum saya menguji. Jadi saya hanya mau bertanya karena ini ujian, jadi saya bertanya saja. Ya. Jadi saya tidak memberikan masukan-masukan, sudah sangat baik ya tulisannya. Ya. Jadi saya baca juga walaupun tidak benar-benar tuntas, tetapi menyimak paparannya Anda tadi cukup komprehensif ya. Tapi saya penting mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya penting juga dijawab di dalam tulisan ini. Baik, Saudara Farhan, coba dibuka judulnya, Mas Farhan. Bisa, Mas Farhan? Ya. Suara saya terdengar baik ya, Mas Farhan ya? Dengar Bapak. Ya. Judulnya kok belum tampil Mas Farhan ya? Sudah Pak? Sudah. Ya Pak. Oh di HP saya yang tertulis itu Mator Sakalakom itu Mas Farhan. Oh iya Pak, iya Pak. Ini Pak. Ya. Nah, coba dibesarin Mas Farhan. Sudah Bapak. Ya. Bisa dibesarkan Mas Farhan. Nah, Mas Farhan. Baik.
Saya sangat senang membaca judul ini ya. Ini menjawab hal-hal baru yang terkini ya, betapa ada perkembangan tentang penerbitan sertifikat tanah sudah tidak pakai analog lagi, sudah berbasis elektronik ya. Dan itu sejatinya memang harus dijamin kepastian hukumnya. Nah, tadi saya sangat senang Anda menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ya tentang kepastian hukum. Ya. Itu sejujurnya cukup memadai teori itu di samping teori tentang kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli yang lain ya. Nah, Mas Farhan, tadi saya ingin sedikit menggali ya. Tadi di latar belakang itu Anda mengemukakan bahwa isu hukumnya itu adalah kekosongan norma atau yang kedua itu tidak konsisten ya, atau bertentangan ya. Nah, kalau isu hukumnya itu, tapi sebelum itu benar Mas Farhan ya? Iya, Pak. Ya, saya tadi mendengar bahwa isu hukum yang disampaikan adalah terjadi kekosongan dan juga ada yang tidak konsisten di antara norma hukum yang mengatur tentang itu. Nah, menurut Mas Farhan, kalau isu hukumnya seperti itu, saya ingin mendengarkan jawaban lebih jelas lagi dari Mas Farhan ya. Kalau isu hukumnya itu menurut Mas Farhan itu menjamin tidak kepastian hukum? Belum sepenuhnya menjamin, Bapak. Nah, ya, baik. Jadi itu penting. Jadi isu hukum itu sebenarnya kan bisa dipakai oleh orang untuk mengetahui ada permasalahan di situ. Iya, betul, Pak. Kan ada permasalahan di situ. Dengan Anda mengatakan terjadi kekosongan, terjadi tidak konsisten itu kan, berarti ada permasalahan di situ. Ya kan? Nah, kalau dihubungkan dengan judul Anda ini, ya, itu berpotensi tidak bisa mewujudkan kepastian hukum. Benar nggak hipotesis saya ini, walaupun kita nggak pakai hipotesis ya. Benar nggak? Kalau itu terjadi, isu hukum itu terjadi, itu benar nggak itu potensial menyebabkan ketidakpastian hukum? Ketidakpastian hukum itu memang karena ada ketidakkonsistensinya beberapa peraturan, Bapak, seperti PP 24 tahun 97 itu harusnya terdapat penyesuaian terhadap pemberlakuan sertifikat elektronik terhadap pendaftaran tanah, Bapak. Sedangkan yang PP 24 sekarang ini masih berlaku penerbitan sertifikat secara kertas, Bapak, secara analog, Bapak. Ya, berarti betul ya. Jadi kalau misalnya terjadi tidak konsisten antara peraturan perundang-undang yang satu dengan yang lain, itu bisa menyebabkan ketidakpastian hukum ya. Iya, Bapak. Oke, itu pertanyaan sekaligus konfirmasi ya yang pertama. Nah, Mas Farhan, ya, dengan terbitnya aturan yang mengatur tentang penerbitan sertifikat tanah elektronik, dengan itu tadi pakai Permen kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Permen ya tentang yang mengatur tentang penerbitan sertifikat tanah elektronik. Menurut Mas Farhan, itu lebih menjamin kepastian hukum tidak? Lebih menjamin, Bapak, karena secara operasional untuk penerbitan sertifikatnya ada di Permen ATR nomor 3 2023 tersebut, Bapak. Secara Baik. operasional implikasinya terdapat di Permen ATR nomor 3 2023 tersebut, Bapak.
itu lebih menjamin ya. Jadi penerbitan sertifikat tanah elektronik yang didukung dengan permen tadi itu lebih menjamin ya, lebih menjamin Ya, kepastian hukum ya. iya betul Pak. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kasih stimulasi-stimulasi saja. Harapan saya nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi berikutnya ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua, Mas Farhan, eh, saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya menunggu ada kasus pendekatan lah, walaupun ini kan bukan studi kasus ya. Jadi ada kasus yang mungkin bisa dijadikan pendekatan, yang itu bisa dijadikan dijadikan pendekatan untuk menunjukkan bahwa ada problem di situ, ada problem. Ya. Jadi saya tadi nunggu apa ada nggak ya kasus yang awalnya misalnya berada dalam ketidakpastian misalnya ya, ternyata setelah dalam perkembangan regulasinya akhirnya menemukan kepastian hukumnya dengan sangat baik gitu ya. Saya sebenarnya berharap ada pendekatan kasus yang itu disampaikan di dalam penelitian ini untuk memperjelas bahwa regulasi yang disampaikan tadi, perkembangannya dari analog sampai ke elektronik itu ternyata lebih bisa menjamin kepastian hukum dengan regulasi-regulasi yang terbaru itu. Dan itu kan memang menjadi tugas Anda yang memang di bidang yang memang kerjanya di bidang itu. Iya Ya. Pak. Sehingga begini Mas Farhan, sehingga tadi dari uraian sampean dari awal sampai akhir ya, justru tidak signifikan ditemukan permasalahan. Jadi tidak ditemukan signifikan permasalahannya apa gitu ya. Kalau pada akhirnya ternyata semuanya baik kok, malah lebih menjamin kepastian. Ya, lebih bagus malah gitu ya, lebih efisien, ya, semuanya lebih terkontrol ya, lebih aman ya kan. Iya Pak. Nah, itu maksud saya. Coba itu dikomentarin dulu gimana itu. Eh, Jadi terhadap kepastian hukum sertifikat elektronik ini memang eh, yang mungkin saya ulas dari awal adalah proses transisinya Bapak dari analog kepada elektronik. Jadi dalam proses transisi ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dari masyarakat terkait dengan penerbitan sertifikat elektronik. Bahkan pada saat pertama kali dikeluarkan, yaitu pada tahun 2021, memang dari awal sudah dicanangkan penerbitan sertifikat elektronik, tapi karena ada penolakan dari masyarakat, maka diundur sampai dengan 2024 ini, Bapak. Jadi dari awal memang sudah penerbitan sertifikat elektronik ini mengalami mengalami apa namanya penolakan dari berbagai pihak. Jangan-jangan ketika ada aturan ini, semua sertifikat masyarakat yang dipegang oleh masyarakat secara analog itu ditarik kembali ke BPN, seperti itu Bapak. Jadi akhirnya diundur pada tahun 2024 tentang penerbitan sertifikat elektronik ini. Tentunya dengan payung hukum yang PMNA nomor 3 2023 itu Bapak, sebagai payung hukum satu-satunya regulasi di Kementerian ATR BPN untuk penerbitan dokumen elektronik dan kegiatan pendaftaran tanah Bapak. Berarti letak permasalahannya itu kan bukan pada norma hukumnya kan. Tidak, letak permasalahannya itu bukan terletak pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang disampaikan tadi kan. Iya, Bapak. Permasalahannya itu kan pada masa transisi itu, Iya, iya, ya, permasalahan itu muncul dari masyarakat kan, iya. bukan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur ya tentang perkembangan penerbitan sertifikat dari analog sampai elektronik kan, Ya, betul jadi nggak? itu sebagian dari permasalahan itu juga, Bapak, karena ada ketidakkonsistenan di PP 24 itu, Bapak, tidak menjelaskan secara eksplisit tentang media elektronik nantinya, seperti itu, Bapak. Jadi yang selama ini kita jadi acuan adalah PP 24 itu, Bapak. Sedangkan sekarang yang diterbitkan adalah sertifikat elektronik itu, Bapak. Baik. Berarti antara PP 24 dengan permen itu bagaimana caranya menyinkronkannya? Kalau menurut penelitian sampean, coba
diceritakan, kita langsung masuk yang poin ini penting, yang penting ini. Kalau memang permasalahannya salah satunya problem normatifnya itu ya. Jadi PP yang menjadi acuan itu ya, kemudian diturunkan ke permen itu, terjadi tidak konsisten, terus gimana itu anunya? Strateginya untuk untuk menjalankannya supaya tidak terjadi persoalan. Ya, Pak. Memang jadi dari PP 24 sendiri memang tidak diatur secara rinci, Pak, terkait dengan keamanan data. Namun diterbitkannya sertifikat elektronik ini, tentunya aspek keamanan data itu harus diutamakan, Bapak. Sedangkan di PP 24 itu tidak terperinci terkait dengan keamanan data. Mungkin secara aturan ketika ada dua aturan yang tidak sinkron, cara menyinkronkannya mungkin dengan melakukan revisi aturan, di mana revisi aturan tersebut mengakomodir kegiatan elektronik ini, Bapak, sehingga nanti keamanan data itu bisa terjamin seperti itu, Bapak. Baik. Penyesuaian dan revisi aturan perlu diupdate terkait dengan perkembangan sistem elektronik ini, Bapak. Sedangkan yang PP 24 itu kan masih nomenklaturnya masih nomenklatur kertas berupa fisik seperti itu. Sedangkan di PPNA 3 2023 sudah beralih secara elektronik, Bapak. Jadi di situ mungkin yang permasalahannya, dan untuk mengatasi itu dengan cara melakukan harmonisasi, misalnya dengan melakukan revisi aturan atau revisi terhadap PP 24, mungkin ditambahi dengan penjelasan terkait dengan dokumen elektronik ini, Bapak. Baik, berarti masih dibolehkan, Mas Farhan. Artinya walaupun sudah berganti ke elektronik, tetapi yang analog kan sampai sekarang kan masih dipertahankan kan? Masih dipertahankan, cuma sudah tidak terbit lagi, Bapak, per tanggal 1 Juni 2024, Bapak. Kalau misalnya ada masyarakat yang tidak mau diterbitkan secara elektronik, dia tetap menggunakan yang analog, gimana? Kalau dari sistem aplikasi sudah otomatis elektronik, Bapak, tidak ada analog lagi. Kalau misalnya untuk berubah ke elektronik, biasanya ke alih media, Bapak, dari analog ke elektronik, yaitu misalnya dengan permohonan ke kantor pertanahan, misalnya melalui kegiatan peralihan, kemudian kegiatan derivatif lainnya, seperti hak tanggungan dan sebagainya, itu bisa langsung berubah dari elektronik, Bapak, dari analog ke elektronik. Berarti itu otomatis berubah ke sertifikat elektronik ya, walaupun saya misalnya sudah pegang yang analog. Ya. Walaupun sudah saya pegang yang analog, itu otomatis di pertanahan itu datanya berubah ke elektronik ya? Tidak, Bapak. Kalau misalnya tidak ada pemeliharaan data, misalnya seperti peralihan, jual beli, hibah dan sebagainya, itu tetap analog. Cuman kalau misalnya ada peralihan, mendaftar ke kantor pertanahan, itu dari analog nanti produk akhirnya berupa elektronik, Bapak, sertifikat elektronik. Baik, kalau misalnya Ya, Pak. terjadi kasus berbeda dengan yang analog yang saya pegang, dengan yang di elektronik, itu dimungkinkan tidak itu? Tidak, Bapak. Pasti sama, Pak. Pasti sama ya. Jadi di analog ini, ketika analog ini kan sebenarnya masih bisa berlaku, Bapak. Ketika yang dipegang oleh masyarakat masih bisa berlaku. Cuman ketika masyarakat melakukan tindakan derivatif, misalnya peralihan, kemudian jual beli dan sebagainya, dan didaftarkan ke kantor pertanahan, maka nanti hasil pendaftaran itu berubah menjadi elektronik, Bapak. Sedangkan yang analog nanti kita tarik di kantor untuk kita alih mediakan ke elektronik tersebut, Bapak. Ya itu maksud saya, Mas Farhan. Jadi harus tetap sama-sama ada kepastian hukumnya. Ya. Kepastian hukum sertifikat yang analog, kepastian hukum terhadap sertifikat yang elektronik. Ya. Gitu maksud saya. Ya. Itu yang menurut saya perlu juga dipertegas di penelitian ini, karena memang saya jujur apa yang saya sampaikan ini hanya bagian-bagian yang sering didiskusikan di masyarakat. Ya, betul, gitu loh. Ya kan, ini saya cuma masuk ke hal-hal yang sering didiskusikan di masyarakat gitu.
Jadi mereka tetap butuh kepastian hukum terhadap apa yang sudah mereka pegang, yang analog itu. Ya. Ya. Kemudian ketika dia melakukan pemeliharaan data berubah ke elektronik, itu juga harus dapat kepastian hukum juga. Ya, Gitu. betul, Pak. Ya. Nah, baik, itu Mas Farhan. Yang terakhir Mas Farhan, saya Ya. sebenarnya berharap apa yang Anda tulis ini itu bisa juga mereview sejumlah peraturan perundang-undangan yang tadi dianggap tidak sinkron, ya kan? Yang tadi menurut Anda tadi tidak sinkron antara apa namanya PP dengan Kepmen ya. Payment apa, Pak? Ya, dengan Kepmen itu, ya saya berharap sebenarnya ada review yang bisa mensinkronkan ya, hal-hal yang dianggap tidak sinkron tadi. Itu tidak sebatas saran saja, tetapi Anda bisa lebih detail lagi. Ya. Misalnya pasal-pasal mana yang di PP itu tidak rinci, tidak detail, tidak jelas, ya kan? Dan itu berhasil dirinci, ya, berhasil diperjelas ya melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang lain, ya supaya sinkron gitu. Ya. Itu harapan saya. Tapi Anda sudah melakukan penelitian ini dengan sangat baik dan mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam penelitian-penelitian yang lain. Saya kira itu sekedar pemanasan dari saya ya, dan saya kembalikan kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Herawati Pusoko. Terima kasih Prof. Terima kasih atas pertanyaan, atas saran. Demikian juga untuk Farhan. Ya, Prof. Namun untuk sementara saya masih terakhir aja. Mohon dilanjutkan oleh Bapak Pembantu atau Pak Dr. Miftahul Munir. Silahkan Pak. Sudah dicatat Baik, semua Prof. Pak Farhan, nun sewu sebentar. Sudah dicatat masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan yang itu nanti. Ya, bagus. Ya, Terima Pak. kasih. Monggo lanjut Pak Dr. Munir. Halo? Pak Miftahul? Monggo silahkan. Mbak Evi, tolong dibantu Mbak Evi. Sabar Prof. Mami. Iya. Iya, Bapak. Pak Munir sepertinya nggak ada di ruang Zoom ini, Bapak. Hah? Terlempar Iya, sepertinya. Bang. terlempar tadi itu. Makanya saya kaget loh. Kok dipanggil-panggil nggak ada? Saya lihat kok tidak ada Ya, di saya coba hubungi di ruang lagi ya, Zoom Bapak. gitu. Iya. Ya, Kalau gitu, mungkin ada problem tadi. iya. Kalau gitu sementara supaya ini awal akan saya sendiri yang bertanya, nanti kalau Pak Munir sudah tidak terlempar dan masuk kembali, maka nanti biar Pak Munir. Baik, kalau begitu Pak Farhan, pertama saya ucapkan betul selamat karena beliau juga, Pak Farhan ini orangnya tekun dan mau menerima masukan-masukan. Nah, yang semula masih belum dan sekarang sudah, kan saya katakan bahwa pada saat ini untuk mencari suatu hal kesempurnaan memang belum. Ya. Tadi ditanya oleh Pak Dr. Zain, kenapa
kok tidak ada pendekatan kasus. Nah, sekarang saya tanya, apakah selama ini, oh beliau sudah hadir ini, Pak Baik, Dr. Prof. Miftahul, monggo Iya, iya. silakan. Ya, Baik, Prof. Suara saya jelas, Prof, ya? jelas, wis Pak udah sip. Alhamdulillah, siap, Prof. Eh, Jelas. ada beberapa konfirmasi, Prof, kepada Pak Farhan. Terima kasih, Prof. Hero dan Bapak Zen. Satu, penulisan catatan perut tidak konsisten. Ada beberapa yang tidak kemudian disertai dengan catatan perut, tapi sepertinya kutipan. Terus kemudian catatan perut tidak disertai halaman, Pak Farhan. Kemarin saya sudah kasih catatan, cuman mungkin terlewati karena Pak Farhan lebih konsen mungkin ya ke isi ini, karena memang isinya sangat bagus sekali seperti tadi dikatakan Mbak Zen. Terus kemudian daftar pustaka judulnya tidak ditulis miring. Ada beberapa yang ditulis miring, tapi banyak yang belum ditulis miring. Begitu ya Pak Farhan, Ya, betul. konfirmasi saya di catatan penulisan. Terus begini Pak Farhan, yang ingin saya konfirmasi, adakah gagasan di tesis ini? Tadi dibilang bahwa tidak sepenuhnya yang sudah jadi permen itu secara hukum sepenuhnya menjamin gitu ya Pak Farhan ya. Iya. Ya. Apa yang ditawarkan tesis ini untuk meningkatkan jaminan keamanan data, misalnya seperti tadi disebutkan penyalahgunaan, seperti yang terjadi di sertifikat manual, kemudian ada sertifikat ganda dan sebagainya. Saya membayangkan kalau ada sertifikat elektronik, orang yang mempunyai sertifikat elektronik ini bisa salah satunya tahu bahwa sertifikatnya misalnya digandakan atau lain sebagainya, karena secara di dalam ini elektronik itu saya pernah melihat ada beberapa pilihan, misalnya secara detail itu akan diceritakan kapan berubah, kapan dimodifikasi, kapan kemudian diperbaiki dan sebagainya. Itu dan ketahuan dari sana. Apakah kemudian ini mungkin salah satunya bisa masuk di yang ditawarkan di tesis ini, Pak Farhan? Yang di tesis ini Bapak terkait dengan sistem keamanan data serta perlindungan terhadap data pemilik tanah Bapak. Jadi sistem dari perlindungan data dari sertifikat elektronik ini lebih terjamin dibandingkan dengan analog Bapak. Terkait dengan penggunaan beberapa barcode, kemudian tanda tangan elektronik, secure paper dan sebagainya Bapak. Baik. Salah satunya. Ya. Ada nggak yang kemudian ditawarkan untuk meningkatkan itu di dalam tesis ini? Mungkin lebih terjamin lagi keamanannya Bapak, peningkatan teknologinya Bapak. Oke, baik. Baik. Yang kedua Pak Farhan. Mungkin kan ada perkembangan tersebut. Oke, silakan dilanjut. Karena memang elektronik ini tidak statis Bapak, ada perkembangan dari bisa jadi fleksibel, ada perkembangan dari awalnya misalnya tentang keamanan datanya, mungkin nanti perlindungannya lebih masuk lagi kepada data pribadi dan sebagainya Bapak nanti. Baik. Kan ini masih tahap transisi Bapak antara analog menjadi elektronik seperti itu Bapak. Baik. Sepengetahuan Pak Farhan, apakah rancangan penerbitan sertifikat elektronik ini, kan kebetulan Pak Farhan di BPN juga ya? Iya Bapak. Disertai oleh naskah akademik Pak Farhan. Naskah akademik seperti apa Bapak? Naskah akademik itu kan kayak ada pendahuluan, kemudian ada pendahuluan, ada apa istilahnya ya, pembahasan, kemudian ada sama kayak kita menyusun tesis, Siap, Bapak. kemudian
skripsi, Ya, Pak. apakah dilengkapi dengan itu kira-kira sepengetahuan Pak Farhan, rancangan Ya, Bapak. Untuk penerbitan, siap. iya, ada nggak menurut sepengetahuan Pak Farhan? Ada Bapak. Jadi secara prosesnya memang sertifikat elektronik ini pada dasarnya sama dengan analog Bapak. Mulai dari persyaratan dan sebagainya itu sama dengan analog. Kemudian sebelum sertifikat elektronik ini terbit, jadi di berkas itu kan sudah ada kelengkapan berkas. Setelah itu ada panitia Bapak, panitia A yang menilai tanah ini layak apa tidak untuk diteruskan menjadi sertifikat. Kemudian setelah panitia A melakukan penilaian, dilakukan pengumuman. Pengumuman ini merupakan bukti legal dari ATR BPN. Setelah pengumuman disahkan, barulah bisa lahir sertifikat elektronik tersebut, Bapak. Jadi secara alur kegiatannya sebenarnya sama dengan analog, cuman proses ending akhirnya berbeda. Kalau yang analog berupa kertas itu Bapak, sedangkan yang elektronik data sudah tersimpan di database kita, kemudian hasil cetakannya nanti berupa satu lembar itu Bapak yang elektronik. Baik, yang saya ingin konfirmasi ini Pak Farhan. Jadi sebelum ada kebijakan untuk sertifikasi sertifikat menjadi ini elektronik ya, lebih efisien dan sebagainya. Apakah kemudian rancangan atau rencana tersebut itu disertai dengan naskah akademik? Di naskah akademik kan ada latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lain sebagainya dan sebagainya. Di rancangan itu, Pak Farhan mungkin sebelum memilih judul ini, apakah sempat melihat itu atau belum? Jadi kalau misalnya belum ada memang rancangan penerbitan sertifikat elektronik itu belum ada itu, tadi yang dibilang Pak Farhan bahwa Permen dan beberapa regulasi yang lain itu kepastian hukumnya belum sepenuhnya menjamin, begitu Pak Farhan ya. Mungkin di tesis ini bisa ditawarkan bahwa bisa dikritisi bahwa penerbitan sertifikat elektronik ini mungkin kekurangannya belum disertai dengan naskah akademik misalnya, karena beberapa di ujian proposal TA saya menanyakan bahwa masyarakat kita itu hampir 75% mungkin ya gaptek teknologi misalnya. Seperti saya misalnya, kemudian meskipun bekerja di akademik, suruh menyusun beban dosen BKD dan sebagainya yang kemudian sekarang sudah elektronik, itu digital agak kesusahan, ditarik ke Sinta dan sebagainya agak kesusahan. Bahkan saya kadang-kadang sudahlah, kadang-kadang seperti itu, apalagi yang kemudian masyarakat umum, begitu Mas Farhan. Kira-kira iya, gimana Pak? Untuk penerbitan sertifikat elektronik sendiri memang ini adalah ketetapan dari Kementerian ATR BPN Bapak. Jadi mungkin beberapa latar belakang yang melatar belakangi adalah bahwa dengan sertifikat elektronik ini mungkin penyimpanan datanya bisa lebih praktis Bapak. Tidak perlu kita menyiapkan gedung warkah dan kertas yang beribu-ribu. Mungkin dengan adanya sertifikat elektronik ini lebih efisien. Kemudian data yang tersimpan juga kita tidak perlu mencarinya juga lebih gampang Bapak ketika kita membutuhkan seperti itu. Jadi latar belakang ini memang naskah akademiknya mungkin dari Kementerian ATR BPN Bapak, sedangkan di kantor pertahanan ini sebagai pengguna saja Bapak, seperti itu Bapak. Oke, makanya karena sebagai kemudian Pak Farhan sebagai akademisi ya yang kemudian mempermasalahkan ini, mungkin bisa saja salah satunya adalah dilengkapi kemudian naskah akademik misalnya dan lain sebagainya. Karena seperti tadi ditanyakan oleh Pak Zen, kalau kita kemudian ada salah satu dasar kasus misalnya ya, kira-kira dalam kasus itu yang menjadi kelemahan untuk penerbitan sertifikat elektronik apa misalnya. Tapi pun saya melihat ini tesis ini
bagus, lengkap, hanya saja ada beberapa yang kemudian harus merujuk kepada satu masalah yang kemudian menjadi dasar judul tesis ini diangkat. Terima kasih Pak Farhan atas Ya, Bapak. Terima tanggapan kasih, dan Bapak, masukannya, Bapak. informasinya. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Vero. Sementara saya cukup, Prof. Vero. Terima kasih, Prof. Vero. Sama-sama, terima kasih juga Pak Dr. Munir. Nah, saya juga memberikan suatu pertanyaan, ya tambahan, ya dan lain sebagainya. Tadi awal pertama pada saat posisi Pak Dr. Zain ya bertanya tentang pendekatan. Sekarang pertanyaannya itu saya ubah saja. Selama ini di BPN ada nggak BPN itu digugat? Baik atau PT-UN ataupun masalah keperdataan. Untuk kasus yang namanya sertifikat tanah elektronik. Selama ini belum ada, Ya. Prof. Gimana? Selama ini belum ada, Prof, gugatan terkait dengan sertifikat elektronik, Prof. Sebetulnya tadi menjawabnya demikian. Ya, Prof. Karena apa? Karena munculnya itu kalau tidak salah tadi 2021, kemudian ada peraturan yang masuk permen ya, ATR BPN itu. Ya, Prof. Pada saat 2023. Jadi mungkin masyarakat ya bingung, saya sendiri itu juga bingung. Banyak pertanyaan-pertanyaan tadi dari Pak Dr. Zain yang saya juga, oh begitu ceritanya. Nah, itu. Kemudian pada saat bertanya tentang latar belakang ya, kalau saya lihat kesimpulan itu memang nyatanya secara normatifnya belum timbul. Jadi hanya narasi yang ada. Oke lah kalau itu narasi. Tetapi pada saat saran, tadi Pak Dr. Zain ya mengatakan norma yang mana yang diubah. Norma mana yang harus ditambah. Siap, Prof. Nah itulah ciri khas penelitian normatif yang sebagai ahli hukum harus mampu untuk bagaimana seharusnya. Ya, bukan hanya narasi atau secara tertulis, ya, skripsi tidak. Nah, itu keberanian ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, ini merupakan pertanyaan sebetulnya jebakan dari Pak Dr. Munir, ya. Pada saat posisi bertanya tentang naskah akademik. Karena apa? Itu juga merupakan sesuatu hal yang penting. Karena pada saat naskah akademik itu timbul yang namanya filosofi, timbul yang namanya sosiologi hukum, dan satu lagi adalah kepastian hukum atau secara yuridis. Siap, Bro. Tapi itu adalah kegunaan untuk undang-undang, rancangan undang-undang, sehingga diuji. Yang kalau membuat itu pemerintah, maka yang menguji adalah DPR. Nah, permasalahannya pada saat ini BPN atau undang-undang yang masih digunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Seharusnya keterkaitan untuk sertifikat atau setidaknya pendaftaran tanah itu muncul ada undang-undangnya. Iya, betul. Nah, di sana. Tapi sampai sekarang nggak ada. Hanya omon-omon. Contoh, pengadilan agraria. Padahal pada saat rancangan undang-undang pembaharuan undang-undang pokok agraria, itu timbul ada yang namanya pengadilan khusus untuk agraria. Tetapi banyak hal
Sehingga rancangan undang-undang untuk memperbaiki undang-undang pokok ya agraria itu sampai sekarang juga tidak timbul. Nah, itu di sana. Nah, oleh karena itu kalau namanya permen atau PP, justru disitulah tadi kan konsisten atau tidak konsistensi. Nah, di situ dilihat contoh real ya. Coba pada saat posisi pasal preskripsi. Nah, tentang tujuan yang terkait dengan rumusan masalah nomor 1 berarti kan pembahasannya. Pada saat tujuan itu terkait dengan lingkungan. Coba saudara lihat. Saya hanya melihat yang di sini. Yang berkaitan dengan lingkungan itu apa? Itu harus dijabarkan. Hubungannya antara sertifikat tanah dengan lingkungan itu apa? Itu juga belum. Coba 4 latar belakang filosofi prinsip. Nah, sebetulnya mensistematisasi kembali itu manfaat penerbitan landasan hukum. Ini ada yang tujuan penerbitan sertifikat. Halaman 40 selanjutnya itu ada yang terkait dengan lingkungan. Nah, ini apa yang dimaksudkan dengan lingkungan itu? Nah, di sana. Nah, terus saya tertarik. Tanda tangan secara elektronik itu bagi orang yang mampu menulis. Iya enggak? Ya, Bro. Betul, Bro. Nah, kalau orang yang tidak mampu menulis atau membaca, atau mungkin nun sewu ya, ada yang buta, dia pemilik tanah. Mana lebih kuat? Tanda tangan elektronik atau jari jempol, sidik jari itu? Menurut Pak Farhan. Untuk tanda tangan elektronik sendiri, Prof, Ya, ini digunakan hanya kepada pejabat pembuat tanda tangan sertifikat, Prof. Sedangkan untuk tanda tangan pemohon dan cap jari itu tetap digunakan sebagai perlengkapan atau persyaratan penerbitan sertifikatnya, Prof. apakah itu juga menggunakan sidik jari? Tidak tanda tangan elektronik bagi pemilik, umpamanya terkait dengan pengasingan yang dimaksudkan ini bisa peralihan hak, bisa terkait dengan hak tanggungan, bisa juga banyak hal. Siap, Bro. Nah, itu apakah kan mestinya pada saat posisi di PPAT tentang peralihan, apakah itu masih menggunakan tanda tangan? Apakah sudah menggunakan elektronik? Masih menggunakan tanda tangan manual, Prof. Masih menggunakan tanda tangan manual. Ya, Jadi tanda tangan elektronik itu hanya dilakukan oleh BPN, Prof. kepala. Ya, siap, Prof. Betul. Ketua atau kepala? Kepala kantor, Prof. Kepala kantor. Di sana. Nah, hal-hal yang demikian itu berarti ada yang sinkron, ada yang belum sinkron. Siap, Prof. Mengapa demikian? Karena pada saat di dalam Permen ya, nomor tahun 2003 itu, apakah dinyatakan bahwa sertifikat analog masih berlaku sepanjang belum ada perubahan atau berupa peralihan? Apakah begitu? Itu, Prof, tidak disebutkan di dalam permen itu, Prof. Nah, di situ itu preskripsi, salah satu preskripsi. Ya. Seperti banyak istilahnya saran-saran ini bagus, tetapi segera mengadopsi teknologi. Nah, contoh pada saat saran aja deh, karena sudah mulai hampir jam 5. Coba
Saran pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengadopsi teknologi yang lebih canggih seperti black campaign. Nah, ini kira-kira seperti black campaign ini tertulis enggak di dalam suatu norma? Kalau enkripsi, end-to-end, dan autentikasi biometrik, pernah diatur enggak di dalam peraturan itu? Belum diatur, Prof. Belum. Ya, Prof. Belum diatur. Nah, itu. Ya, Prof. Jadi menambahkan atau merubah atau membuat peraturan untuk mengeluarkan dari permen ya. Siap. Nah, di sana. Nah, tujuannya itu jangan sampai lepas dari PP-nya. Iya. Sedangkan PP-nya itu masih menggunakan PP 2497 atau gimana? Masih menggunakan PP 2497, Prof. Masih menggunakan itu. Iya, Prof. Masih berlaku, Prof. Kalau begitu, kalau Permen nanti menambahkan itu ya berupaya supaya Menteri ATR BPN itu setidak-tidaknya memberikan suatu norma, membuat suatu norma untuk menguatkan norma yang lain. Lain, siap, Prof. Paham ya, karena memang Pak Farhan di tempatnya di sana, ya, meningkatkan tingkat keamanan. Nah, ini dihubungkan menuju ke sana. Regulasi yang harus diperkuat dengan merujuk pada standar internasional. Nah, kalau sudah internasional ini mesti harus ada hubungan, baik itu traktat atau apa itu istilahnya. Nah, gambaran apa yang terbaik menurut Pak Farhan yang dari luar itu. Kan tidak semuanya hal-hal yang dari luar itu baik untuk kita. Iya, Prof. Mengapa ditambahkan? Apa alasannya itu? Nah, di sana, ya, penting untuk melakukan audit keamanan. Audit keamanan itu berarti pengawasan. Siap, betul, Prof. Apakah ada di dalam suatu norma itu tentang pengawasan? Belum ada, Prof. Nah, tuh, coba. Termasuk Banyak, tapi masukkan aja. Ini kan masukan, saran itu masukan. Masukan kepada siapa? Ya kepada Permen, kepada siapa yang tepat. Tidak apa-apa, Pak. Siap, Jangan takut. Pak Farhan kok lancip. Biar aja. Karena itu menggugah. Justru anak-anak muda inilah yang harus didukung untuk mampu memberikan masukan-masukan yang penting dan berguna. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Dr. Zain ya, keterkaitan dengan masyarakat. Nah, berarti bersosialisasi toh. Nah, itu. Apalagi terkait dengan autentikasi ganda. Kok bisa ganda? Nah, umpamanya contohnya itu harusnya bagaimana supaya tidak ganda? Tuh. Karena negara kita adalah negara hukum. Ya. Perkuat kerjasama sektor swasta. Kerjasama sektor swasta itu tidak serta-merta siapa yang berwenang, menterinya atau ketua. Kan belum tentu, maka mencari memberikan suatu kewenangan yang mempunyai kewenangan atau akan memberikan kewenangan kepada yang lain. Itu belum ada. Belum ada, Prof. Karena memang swasta ini kan modalnya kuat, kemudian inovasinya biasanya lebih bagus, Prof, daripada yang pemerintahan, Prof. Lah swasta kan tidak semua swasta. Iya kan? Swasta yang mempunyai bidang khusus itu apa? Siap. Jadi tidak hanya swasta. Lelak swasta nih justru tidak paham ya bahaya kan? Ya, Bro. Nah ini perusahaan teknologi. Berarti sektor swasta terutama perusahaan teknologi untuk menciptakan keamanan yang lebih inovatif dan efektif. Pengertian inovatif dan efektif itu
Kalau dinormatifkan kalimatnya apa? Mendukung pasal yang terdahulu itu apa? Siap, Bro. Ya. Kemudian penegakan hukum. Penegakan hukum itu apa sih? Ya, terkait dengan pelanggaran eh, sertifikat elektronik itu belum diatur secara ini ke penegakan hukumnya, Bro. Artinya apa? Apa yang dimasukkan belum diaturnya itu? Belum ada sanksi yang jelas, Bro, terhadap pelanggaran sertifikat elektronik tersebut, Bro. Misalnya Contohnya, pemalsuan ini. Misalnya ada pemalsuan sertifikat elektronik, Bro. Pemalsuan, kemudian hacker untuk mencuri data dari ATR BPN, Bro. Belum ada sanksi yang tegas, Bro. Dan nah, sanksi harus dibedakan antara hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdatanya. Kan begitu. Mana yang masuk perdata? Apabila haknya dirugikan. Kapan masuk yang namanya administrasi negara? Terkait dengan peranan per individu, kan begitu. Kalau pidana secara otomatis dihubungkan dengan tindak pidana. Nah, di sana. Jadi pembidangan-pembidangan itulah yang saya kira secara otomatis ya. Karena apa? Karena hukum material dan hukum formil ini memang harus hukum formil itu kan melindungi hukum material. Nah, dilihat aja. Makanya ada hukum perdata, kemudian ada hukum acara perdata. Hukum pidana secara material adalah hukum acara pidana secara formil. Itu. Ya bolehlah kalau umpamanya mau memberikan sedikit hanya, tetapi wis adoh karena konsepnya itu bukan lagi ada kasus, ya pendekatannya tidak ada pendekatan kasus. Kemudian yang hal-hal yang diingatkan oleh Pak Dr. Munir tentang penulisan, ya. Ya, Bro. Ini kan ada. Saya tuh selalu mengingatkan bahwa pedoman penyusunan tesis itu ada. Setidaknya di situ diberikan arahan bagaimana cara penulisan, bagaimana masuk per awal kalimat itu. Ya, apa yang tidak boleh sesudah pada saat awal ini, sesudah titik, ya. Jadi itu coba dibuka lagi. Eman, Mas. Ya, Bro. Satu hal lagi adalah membuat jurnal atau artikel, ya. Sudah ambil saja salah satu rumus dari rumusan masalah itu, ya, sehingga tidak membuat melenceng, melainkan lebih akurat karena ini hasil penelitian. Tesis ini hasil penelitian. Nah, membuat artikel itu juga ada metodenya. Jadi metode itu dimasukkan ke sana. Hanya tinggal aja tanya artikel atau jurnal yang mempunyai persyaratan-persyaratan. Nah, apalagi ya sebetulnya banyak ya. Oh ya, keamanan. Coba keamanan dan keandalan pasal 3 itu. Coba Mas, iku nang endi iku ya? Keamanan tadi ada. Coba di situ ada kalimat yang sebetulnya perlu untuk ada dirubah atau apa itu. Ya. Ya, Jadi Bro. nanti terkait dengan tindak lanjut dari tesis itu, maka saudara belum boleh dikatakan masih menunggu hasil dari rapat untuk penentuan saudara dinyatakan lulus atau mengulang, maka saya mohon bantuan Mbak Evi, ya, Kawan Evi cantik, untuk sementara
Pak Farhan, tapi jangan jauh-jauh kalau dipanggil gitu. Supaya kita bisa rapat, ya. Sudah saya pindahkan ke ruang tunggu, Prof. Monggo kalau mau dirapatkan. Baik, kalau begitu mohon bagaimana kira-kira Pak Zain, Pak Munir. Monggo Halo? Pak Zen dulu, Prof. Biar Pak Zen Ye. dulu yang. Saya Monggo dulu ya, Prof silakan ya. Pak Zen, Pak Dr. Zen. Terima Monggo. kasih Prof Mami, terima kasih Dr. Miftahul Munir. Mumpung kita bertiga, saya ingin menyampaikan pendapat bahwa apa yang ditulis oleh Saudara Farhan sudah baik, bahkan sangat baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dari sekian penelitian tesis yang dilakukan sebelumnya, ini menurut saya yang paling baik. Lebih menjawab tuntas dari apa yang dijadikan permasalahan dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, karena memang beliaunya ini ada di bidang itu, di pertanahan. Kemudian juga di orangnya juga tekun. Saya tahu itu sering curhat-curhat ke saya kalau ada kesulitan gini. Sabar. Kemudian juga sering cerita kalau ke Jember gitu ya, ke Prof Mami gitu diberikan petunjuk-petunjuk. Nah, Satu kali, Pak. Satu kali dia. satu Karena kali. iya. Nah, dari apa yang saya ketahui dari Saudara Farhan ini, kemudian dengan membaca juga tulisannya, dengan membaca presentasinya, dengan mendengarkan pertanggungjawabannya tadi, saya pikir sangat layak kalau Saudara Farhan ini bisa lulus dalam ujian tesis ini. Bahkan kalau saya diminta memberikan nilainya ini A ini, Prof. Ya. Jadi saya mau memberikan nilai A. Kalau nilai A itu minimal 86. Mungkin ini bisa 90 mungkin ya kalau saya memberikan angka. Terima kasih. Saya kira itu, dan saya berharap penelitian ini bisa bermanfaat untuk menjawab permasalahan terkait peralihan dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Terima kasih, Prof. Terima kasih sekali, Mbak Evi. Nggih, Prof. Nilai dari Pak Dr. Zain Nudin 90. Siap, Prof. Sudah saya catat, Prof. Berganti sekarang. Pak Dr. Munir. Baik, terima kasih Prof. Vero. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Zen itu memang tesisnya bagus, secara sistematisasi penulisan sudah baik. Rumusan masalah dijawab di kesimpulan, dijawab juga di bab 1, bab 2, dan bab 3. Kenapa tadi saya tawarkan untuk menjawab persoalan tadi yang terakhir disampaikan Prof. Vero, mungkin salah satunya adalah mengkambing hitamkan peraturan itu, bahwa menurut kira-kira yang menjadi masalah ini karena tidak disertai naskah akademik itu, Prof. Jadi rancangan penerbitan surat sertifikat elektronik itu kenapa jadi banyak masalah, kemudian keamanan dan sebagainya, kemudian ada pengawasan dan sebagainya tidak disertai itu, mungkin salah satunya adalah mengkambing hitamkan bahwa tidak ada naskah itu. Ya, meskipun itu untuk RUU dan peraturan lainnya misalnya seperti itu. Supaya kemudian persoalan yang kemudian diangkat itu dijawab, salah satunya dijawab di situ. Yeah. Kalau saya sih nilai sama, mungkin saya 92, Prof. Lebih tinggi sedikit dari Pak Zen. Terima kasih, Prof. Vero. Sama-sama. Ya, makanya saya katakan tadi jebakan. Nah, kalau menurut saya jebakan dan jawaban itu sebetulnya buatan pemerintah itu sama DPR, pihak membuat undang-undang itu supaya segera gitu loh. Jangan hanya dari PP, dari permen ATR PPN. Tapi beranilah
untuk membuat rancangan undang-undang. Lah, rancangan undang Iya. diawali dari pendidikan itu tadi, naskah akademik, para ahli bidang itu gitu. Tapi ya benar juga gitu loh. Ya karena membuat itu kan terkait dengan kewenangan. Baik, untuk saya tetap bagaimanapun juga kalau kedua Bapak penguji sudah berbicara 90 dan 92, lah saya berapa? 90 aja. 90 itu Monggo silakan, Prof. nggih. Daripada karena memang masih ada beberapa hal yang perlu nanti hubungannya dengan Pak Dr. Miftahul Munir karena apa penulisannya mungkin ya. Iya, iya. Penulisannya. Mbak Evi yang cantik. Iya, Prof. Nah, dari Prof. Hero 90. Oleh Siap, karena Prof. itu, bisa dipanggil lagi. Bisa, Prof. Ini sudah mulai bergabung, Prof. Pak Ya. Farhan. Sudah Wajahnya, bergabung, Prof. Iya. Pak Farhan, Ya, Prof. wajahnya yang jangan mesengut gitu. Nah, ketawa sedikit. Nah, kan gitu. Siap, Prof. Meskipun nilai itu belum keluar, tapi boleh dikatakan ya sudah bersyukur, dan bersyukur. Siap, Prof. Bersyukur. Dan alhamdulillah pada saat kita bertiga sebagai penguji telah menyatakan bahwa saudara Farhan itu dinyatakan apa kira-kira ya? Dinyatakan lulus namun dengan perbaikan. Siap, terima kasih banyak, Prof. Embel-embelnya itu. Dan khususnya untuk nilai saudara mendapatkan nilai A. Siap, terima kasih banyak, Prof. Itu semuanya berkat dukungan ya dari para penguji, para pembimbing, dan terutama oleh keluarga. Siap, Prof. Karena itu saya beserta para penguji juga mengucapkan selamat dan salam kepada keluarga, dukung Terima kasih banyak, terus, bahkan kalau bisa masuk pada S3. Wiraraja belum ada. Siap, Prof. Jadi Terima kasih banyak, selamat Prof. ya. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Pak Zain, Ya. Pak Miftahul, terima kasih banyak, Pak. Iya, Mas Farhan, selamat ya. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Terima kasih banyak, Pak salam. Miftahul Munir. Ya. Prof. Hero, makasih banyak. Mbak Evi, makasih, Mbak. Mbak Evi, Prof. Pak. Saya itu mesti panggil Prof. Jane ya. Bahkan Prof. Amin, amin, amin. Nah, karena harapan saya setidak-tidaknya terus semangat. Nah. Siap, Prof. Mami. Ya. Baik, kalau gitu Terima kasih banyak, Pak. sudah cukup. Saya Siap. tutup untuk ujian dan semoga keberkahan dari Allah, kesehatan. Amin. Terima kasih, Prof. Semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Evi yang cantik. Iya, Prof. Langsung ditutup enggak apa-apa, Prof, selaku ketua penguji, Prof. Baik, kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Pak Zain, Bapak Miftahul Munir, makasih, Bapak. Mbak Evi, Sama-sama, makasih. sama-sama.